Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah beralamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan serta nikmat sehat walafiat. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran pada hari ini, yang dimana saya ajarkan tentang perkembangan Islam pada Nabi Muhammad SAW di periode Mekah. Bagaimana sih penyebaran Islam di Mekah itu? Nah, saya akan jelaskan mula-mulanya ya. Nah, baik, langsung aja. Pada umur 40 tahun, Nabi Muhammad SAW pada pertepatan malam 17 Ramadan, yaitu tanggal 6 Agustus 610 Masehi, kemudian Nabi Muhammad SAW sedang berada di Gua Hiro. Ngapain dia berada di Gua Hiro? Dia sedang bertafakur atau berhalawat di Gua Hiro. Kemudian pada saat itu ada sosok malaikat yang bernama Malaikat Jibril. Dia datang seakan-akan mengagetkan kepada sang Muhammad SAW. Nah, kemudian didatangilah Nabi Muhammad tersebut, yaitu ketika Malaikat Jibril datang itu, Malaikat Jibril menyuruh kepada sang Nabi Muhammad SAW membawa wahyu untuk dibacakan ini. Apa yang dibacakan sih? Terdapat surat Al-Alaq 1-5. Nah, surat Al-Alaq ini yang saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, Iqra ini artinya apa? Ketika itu Nabi Muhammad sedang kebingungan. Apa ini bacaan ini? Iqra. Bacalah artinya itu. Dari artinya tersebut. Kemudian Nabi Muhammad tersebut tidak mengerti. Nah, apa ini Iqra? Kemudian kedua kalinya tidak mengerti, sampai akhirnya ketiga kalinya Nabi Muhammad memberikan wahyu untuk membacanya, dan akhirnya perlahan-lahan bisa dibacakan. Nah, inilah wahyu pertama dari sang Nabi Muhammad SAW, menjadikanlah Nabi Muhammad SAW, dan juga dia menobatan sebagai Rasulullah SAW, umat manusia. Kemudian tegasnya berdakwah untuk menyebarkan Islam, dan kejadian itu telah dijadikan sebagai ajaran yang benar, yaitu ajaran Islam. Setelah dari Gua Hiro, nah akhirnya pun Nabi Muhammad langsung mendakwakan seseorang yang pertama, yaitu Siti Khadijah, yang dimana Siti Khadijah salah seorang yang memeluk agama Islam. Kemudian setelah itu pengangkatan menjadi Rasul pun dibenarkan oleh yang lainnya, yaitu ada dari kerabat-kerabat dan keluarga yang terdekatnya. Nah, dari ada Siti Khadijah, terutama Zubair bin Khalid, Ali bin Abi Thalib, dan terakhir Abu Bakar As-Siddiq. Melalui Abu Bakar As-Siddiq, banyak sekali orang-orang yang memeluk ajaran agama Islam. Di antaranya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan lainnya. Nah, jadi mereka itu diberi gelar yang bernama As-Sabiqunal Awwalun, yang artinya orang-orang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam. Nah, jadi mereka mendapatkan pelajaran dari Nabi Muhammad SAW itu
secara sembunyi-sembunyi di kota Mekah, yang dimana di rumahnya siapa? Arqam bin Abil Arqam. Nah, di situ ya. Nah, selanjutnya secara terang-terangan. Jadi dimana Nabi Muhammad SAW telah memeluk agama Islam secara diam-diam itu dalam waktu kurun 3 tahun ke rumah lain. Nah, jadi pada turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang dimana memerintahkan Rasulullah SAW agar menyuruhnya untuk mendakwahkan atau menyebarluaskan agama Islam itu secara terang-terangan. Nah, Nabi Muhammad itu menyuruh kepada yang lainnya berdakwah secara terang-terangan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan seruan untuk ini bersifat umum kepada tunjukkan kepada mereka. Nah, jadi siapa saja yang kita sebar luaskan itu, ada kerabat-kerabatnya, ada penduduk Mekahnya, kemudian kabilah-kabilah yang lainnya. Nah, jadi pada saat itu Nabi Muhammad pun setelah menyebarluaskan secara terang-terangan dari dakwahnya Nabi Muhammad yang secara sabar, sifatnya secara sabar, tegas, kuat, dan ramah dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada mulanya orang-orang menganggap Nabi Muhammad SAW satu, gerakannya tidak tahu dasar dan tujuan ataupun arah dan tujuan. Kedua, gerakan tersebut tidak akan bertahan lama lagi. Dan yang ketiga, di mana Nabi Muhammad SAW itu pemimpinnya itu tidak waras. Seakan-akan Nabi Muhammad itu mendakwahnya itu sedang tidak waras, seperti itu. Dan akan tetapi seketika atas keyakinan Nabi Muhammad SAW dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan ketegasannya, kekuatannya, serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad pun semakin erat, semakin menyebar luas agama Islam itu, dan juga sebagaimana orang-orang kafir yang dimana menyembah berhala tersebut akan dianggap oleh Nabi Muhammad itu menyesatkan, seperti itu. Jadi yang telah saya jelaskan dari secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, mungkin cukup sedikit pemahaman dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.